Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, kali ini saya mau jawab pertanyaan mbak-mbak semuanya ya, yang sudah menanyakan ke saya, terutama yang di Taiwan ya. Itu banyak sekali yang inbox ke saya menanyakan kapan Taiwan dibuka lagi ya. Jadi sementara sampai saat ini itu Taiwan belum bisa dibuka ya. Jadi semuanya masih menunggu, nggak tahu sampai kapan ya. Jadi pokoknya harus sabar kayak gitu ya. Kemudian saya mau menjawab lagi berbagai pertanyaan ya dari mbak-mbak semuanya. Mungkin saya nggak bisa balas satu-satu, jadi saya bikin konten saja biar semuanya lebih jelas ya. Ini yang pertanyaannya banyak, yang bertanya itu yang posisinya sudah di Taiwan ya. Itu yang kebetulan mbak-mbak itu udah finish kontrak ya. Banyak sekali yang udah finish kontrak itu menanyakan kalau sudah finish kontrak 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun itu apakah boleh pindah agensi ya. Ini pertanyaannya banyak sekali yang menanyakan seperti ini ya. Jadi yang inbox ke saya lewat WA pribadi, TikTok, sama komen di TikTok, sama yang komen di konten YouTube saya. Jadi saya akan jawab semuanya di sini ya. Jadi mungkin teman-teman juga belum begitu jelas ya bagaimana sih proses setelah finish itu, bolehkah kita pindah majikan, bolehkah pindah agensi ya. Jadi saya mau kasih pengalaman saya, maksudnya ya, info yang ada di sekarang ini begini ya, yang terjadi ya di Taiwan itu seperti ini. Jadi kalau mbak-mbak itu udah finish kontrak 3 tahun misalnya di majikan yang sama, terus nanti ke depannya itu bagaimana, itu nanti kurang 3 bulan atau 4 bulan kan agensi atau majikan tuh menanyakan ya ke mbaknya, nanti ke depannya gimana proses selanjutnya, mau pulang ke Indonesia atau mau lanjut tambah kontrak. Nah ini yang nanya itu gini ya, enggak semua majikan tuh mau nanya dulu. Jadi yang tanya ini bisa penerjemah kalian, bisa agensi langsung, bisa majikan langsung. Jadi kalian kalau udah kurang 3 sampai 4 bulan tuh pasti ditanya ya. Nah, ini banyak sekali juga yang nambah kontrak, sebenarnya banyak, tapi banyak juga kalau dari ya anak saya sendiri tuh banyak yang nambah kontrak, banyak yang nego tambah gaji. Ya sekarang udah umum. Kalau tambah gaji ya kalian harus ngomong dulu sama majikan. Kan nanti pasti ditanya majikan itu. Nah, kesempatan kalian ngomong sama majikan, 我想还要在台湾工作，在这边nggak tahu jaga akong atau jaga ama atau apa pekerjaan sesuai dengan pekerjaan kalian masing-masing. Kemudian nanti Oya jasin sui kepukei kayak gitu, mau minta tambah gaji gitu boleh nggak gitu. Jadi kalau udah ada penjelasan kayak gitu dari kalian ke majikan kalian sendiri, itu nanti tinggal kita agensi atau penerjemah menghubungi kalian ya. Nah kalau udah gitu gampang ya, nanti majikan itu kan memberi jawaban ke kalian semua langsung ya. Nanti sebisa mungkin bahasa yang kalian terima, yang kalian tangkap tuh pasti tahu ya. Jadi mending ngomong langsung ke majikan itu, jadi itu ada sopan santunnya kayak gitu. Nah kemudian ini saya bahas tadi yang anak saya pribadi. Kemudian yang teman-teman lain ya di luar yang bukan yang ikut saya, maksudnya itu banyak yang menanyakan, loh kalau misalnya saya udah finish itu apakah saya boleh pindah majikan dan pindah agensi. Sebenarnya ini pertanyaan udah sering sekali ya ditanyakan, dan saya mau jawab begini aja. Kalau sesuai dengan saya pribadi ya, karena begini, pindah majikan itu tergantung dulu alasan kalian tuh pindah majikan tuh apa. Ya pasti kalau namanya pindah majikan punya berbagai alasan ya, entah pasiennya nggak tidur, entah majikannya pelit, entah majikannya cerewet, banyak nuntut, ini itu, nggak boleh libur, nggak boleh apa. Nah kalau menurut saya ya, itu yang saat ini terjadi itu majikan yang sekarang itu banyak kok nurut sama kita, nurut sama peraturan yang sekarang. Banyak yang sudah majikan itu berubah. Jadi nggak punya peraturan yang 3 tahun yang lalu atau mungkin
masih kolot, majikan yang masih super cerewet, yang majikan super disiplin itu ya ada 1-2 ya, nggak banyak. Tapi justru yang sekarang ini banyak majikan yang sudah tahu bagaimana kondisi di luar sana ya, bagaimana yang sekarang ini dialami majikan lain dan PMI lain kayak gitu. Nah, dari sini kan bisa kita menyikapi permasalahan Mbak PMI yang di rumah majikan itu. Contohnya saya mau finish itu mau pindah majikan. Nah, kita sebagai penerjemah atau yang membantu prosesnya mbaknya di sini ya juga harus bisa mengerti, membantu kekurangannya mbak di majikan ini apa, permasalahannya apa, itu kita cari dulu ya. Kita cari dulu itu kalau sesuai dengan pekerjaan saya, maksudnya pengalaman saya ya yang saya hadapi. Jadi saya menanyakan ke mbaknya, itu contohnya apa saja yang di situ tuh masih diragukan karena sudah adaptasi 3 tahun, jadi sudah kontrak 3 tahun, nggak mungkin nggak tahu apa kekurangan yang ada di situ ya. Pasti kalian akan ngaku, kalian akan cerita, itu kita dengarin dulu ya. Saya itu akan mendengarkan keluhan Mbak PMI itu apa, kayak gitu. Yaitu contohnya, aku selama di sini tuh nggak boleh libur, kayak gitu. Ini contoh permasalahan pertama. Nah, di sini saya akan menanggapi, ya. Sekarang ini majikan tidak boleh melarang PMI untuk libur, ya. Libur 1 bulan sekali itu ya wajib loh ya. Jadi kalau kita kerja setiap hari, kerja kayak gitu ya tahulah pokoknya pekerjaan di Taiwan tuh tahu seperti apa. Itu saya pribadi juga tahu. Namanya kita kerja capek, kurang istirahat. Jadi kalau 1 bulan sekali kita off day, kita libur, itu masih wajar. Jadi hal yang seperti ini misalnya kalian nggak lewat penerjemah ngomongnya itu, kalian ngomong sendiri sama majikan, saya rasa bisa majikan tuh menerima keluhan kalian kayak gitu. Itu permasalahan libur. Hal yang kedua, biasanya aku di sini kan udah 3 tahun, udah lama kayak gitu. Terus kalau misalnya pulang juga cuti nggak bisa kembali, nggak ada proses cuti sekarang. Kalau saya pulang nggak bisa kembali lagi karena proses baru dan nggak tahu sampai kapan. Jadi saya juga butuh, maksudnya gini, saya juga kangen sama keluarga gitu. Jadi kalau saya memutuskan sekarang untuk pulang itu rasanya berat. Jadi saya masih pengen di sini kalau majikan masih menginginkan. Jadi kalian harus ngomong seperti itu ya. Nah, kemudian majikan tuh pasti tahu, oh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau minta libur, mau minta tambahan gaji, itu majikan pasti tahu ya keluhan kalian di situ tuh di rumah majikan itu apa saja, pasti majikan itu ngerti. Nah, kenapa saya menyarankan untuk bicara sendiri sama majikan itu supaya majikan tuh tahu persis, oh ternyata PMI saya anak ini si contohnya Ani si siapa gitu namanya, seperti ini toh yang dia berat untuk masih di sini tuh beratnya di sini kayak gitu. Jadi biar tahu keluhan kalian tuh seperti itu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya misalnya Ama kan nggak tidur kalau malam, kalau siangnya tidur. Jadi saya kurang istirahat apa. Nah, kalian ngomong lagi, namanya kita kerja di rumah majikan, kita kerja jaga pasien. Ini yang saya bahas jaga pasien aja. Kalau bersih-bersih biasanya kan siang hari kayak gini, pokoknya pagi sampai malam jam berapa gitu bersih-bersih itu sampai makan malam selesai baru istirahat. Malam udah nggak bangun-bangun karena jobnya bersih-bersih kayak gitu. Nah, untuk yang jaga lansia pasien itu pasti siang malam itu kadang nggak tidur, jarang tidur kayak gitu. Nah, di sini permasalahannya kalau kurang tidur ya kalian harus ngomong sama majikan ya. Aku di sini kurang tidur, boleh nggak saya tuh siang dikasih istirahat tidur 1 jam 2 jam seperti itu ya. Nanti kalau misalnya majikan kamu begini, tanya lagi gini, kenapa kok seperti itu? Ya karena Ama tuh malam nggak tidur. Saya rasa nggak mungkin majikan yang tidak memberikan hak kamu istirahat itu nggak mungkin. Nah, dari sekian permasalahan tadi kan kira-kira seperti itu. Kemudian permasalahan yang terakhir ini masalah makan ya, masalah pelitnya majikan, masalah makan, sarapan itu saya bahas lagi. Saya rasa kalau makan 3 kali itu pokoknya hak majikan loh ya, itu memang peraturannya seperti itu. Tapi kalau
karakter majikan, sifat majikan itu kan beda-beda. Ada yang lomo itu maksudnya awean gitu, orangnya baik, nggak perhitungan itu ya bahasanya. Jadi kalau nemuin majikan yang pelit, itu kalian juga harus jelaskan ya. Kalian nggak ada womeo cao chan de. Jadi saya nggak ada sarapan pagi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau berani ngomong hal-hal yang seperti ini, pasti majikan itu ya, itu akan melihat, akan merasakan keluhan kalian gitu loh. Karena setelah saya cross check, setelah saya pahami, setelah saya itu mendatangi, kebanyakan itu dari mbak-mbak itu, anak saya pribadi aja nggak berani ngomong masalah hal-hal yang udah saya bahas tadi. Contohnya masalah tambahan gaji, yang kedua masalah libur, yang ketiga masalah apa tadi, istirahat, yang keempat masalah sarapan. Banyak sekali mbak-mbak itu yang ngempetnya itu enggak berani ngomong, itu kenapa malu atau mungkin ya takut dengan majikan. Jadi banyak hal loh ya, atau mungkin bahasanya kurang begitu ngerti. Jadi banyak faktor gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kalian tuh berani ngomong sendiri, pastilah majikan itu nggak mungkin nggak ngertiin. Kalau saya mungkin ada ya percaya sama enggak ya, karena saya itu setiap hari ngerti gitu loh. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah ngomong hal-hal yang tadi saya ungkapkan tadi, itu udah ngomong, udah cerita sama majikan, itu kok majikan tidak respon, tidak menanggapi permasalahan kalian, itu kalian langsung ngomong sama penerjemah atau mungkin agensi kamu, itu langsung ngomong, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi harapan saya ya, ini sesuai dengan gini loh ya, kalau kita yang ngomong dulu, jadi misalnya saya yang harus ngomong, bantu kalian yang harus ngomong dulu, itu sepertinya kurang gini loh ya, image-nya atau etikanya tuh kurang pas kayak gitu. Jadi kita tuh seakan-akan kalian yang di posisi di rumah majikan tuh seakan-akan melangkahi majikan kalian. Majikan tuh maunya sebenarnya kalian tuh ngomong sendiri sama majikan kayak gitu. Terus kemudian ya seperti itu, jadi ngomong sendiri jujur kayak gitu, ngomong sama majikan keluhan kamu apa kayak gitu. Kalau kita yang tiba-tiba telepon sama majikan, bos misalnya tai apa lo paniang, atau mungkin xiaocie, atau mungkin xiansen atau lapan, jadi kita ngomong langsung keluhan kalian di situ bla 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 kayak gitu, itu majikan tuh akan merasa tersinggung kalau majikan sampai tidak tahu permasalahannya dari kamu dulu, yaitu dari kalian nggak tahu dulu, itu akan tersinggung ya kan. Dia pasti merasa kok si Ani, contoh ini Ani aja yang enak ya, Ani misalnya, Ana kenapa dia setiap hari saya beradaptasi dengan dia, setiap hari ketemu, kenapa dia nggak ngomong langsung ke saya, kok langsung telepon ke penerjemah atau agensi kayak gitu loh. Jadi yang saya hadapi itu seperti itu ya. Jadi majikan itu merasa nggak terima kalau agensi tahu duluan. Itu ada sebagian majikan yang seperti ini kayak gitu. Jadi menurut saya ya, kalau misalnya kalian berani ngomong, mending ngomong dulu kayak gitu. Terus itu tadi ya contoh keluhan kalian. Nah, permasalahan berikutnya, kenapa kok kalian mau pindah majikan? Selama permasalahan tadi, kan contohnya masalahnya tuh ya itu-itu aja. Selama majikan itu bisa diajak komunikasi, bisa dibicarakan, kenapa harus pindah majikan? Karena pindah majikan itu akan adaptasi lagi yang baru, dan ini catatannya, semua pasien yang ada di Taiwan ini mayoritas sama ya. Penyakitnya yang error, penyakitnya yang pikun, penyakitnya ya harus angkat junjung lah, apa-apa itu hampir sama ya, hampir sama, seluruh Taiwan ini hampir sama. Kalau kalian nemuin pasien yang enak, yang cuman ya bisa mainan HP, bisa keluar, bisa apa, itu rezeki kalian. Makanya rezekinya kan beda-beda gitu loh, nasibnya beda-beda. Jadi kalau bisa ya dibicarakan dulu, dikomunikasikan dulu, jangan buru-buru kalian tuh ngomong minta pindah majikan kayak gitu. Kemudian hal berikutnya itu banyak yang bilang minta pindah agensi. Nah,
memang pelayanan atau cara memperlakukan agensi ke kalian itu memang beda-beda. Ada yang bisa langsung respon, ada yang mungkin seminggu, 2 minggu chatnya baru dibuka, itu ada. Permasalahannya banyak. Saya nggak menyalahkan agensi-agensi lain, nanti saya malah kena masalah ya. Jadi ada seperti itu, tapi nggak semua agensi kan jelek gitu loh. Ada yang masih bertanggung jawab kayak gitu. Nah, kalau kamu permasalahannya di majikan, ya kamu kan nggak perlu pindah agensi, Mbak. Jadi kamu tetap di agensi ini, tapi misalnya majikan ini nggak bisa diajak komunikasi, nggak ngerti kalian, ya kalian ngomong aja sama agensi. Kalau agensi bisa menangani kasusnya kalian, ya kalian tetap bertahan kan nggak apa-apa kayak gitu. Kalau majikan ini nggak bisa ditegur, nggak bisa diajak komunikasi, misalnya mau pindah majikan, ya monggo silakan, itu hak kalian kalau udah finish kayak gitu. Nah, kalau masalah pindah agensi tadi, kamu nggak bisa di majikan ini, misalnya agensinya masih bertanggung jawab, kamu minta aja pindah majikan. Nah, minta job baru kayak gitu. Nah, permasalahan job baru ini kan kalian nggak perlu pindah agensi. Agensi kamu masih, insya Allah kalau misalnya masih bersedia bantu kalian, ya masih bisa. Jadi nggak perlu pindah agensi kayak gitu. Karena sekarang ini kalian dikasih kebebasan, boleh pindah majikan, boleh pindah agensi, tapi untuk pindah agensi itu nggak semudah yang kalian ngomong ya. Emang hak kamu, semua itu hak kamu, hak kalian, tapi agensi itu keberatannya sekarang kekurangan orang. Jadi kalau mau melepas kalian itu berat sekali gitu loh. Jadi kalau kalian milih yang majikan yang bagaimana yang sesuai dengan keinginan kamu, mendingan kalau nggak cocok dengan majikan si yang pertama ini tadi, ya tinggal ngomong aku minta pindah majikan aja kayak gitu loh. Jadi kalian nggak perlu susah-susah harus pindah agensi kayak gitu. Kecuali agensi kalian ini juga bermasalah, itu baru kalian ngomong. Tapi sebermasalahnya bagaimanapun, kalau kalian mau jujur, kalian tegur aja agensinya. Jadi ditegur, misalnya saya ini ditegur ya, lo saya chat kok nggak dibales. Jadi saya maunya kalau saya tetap ikut agensi Lose misalnya, tapi saya minta tolong, kalau saya ada minta bantuan, minta tolong responlah ya. Jadi jangan nunggu lama. Jadi saya ini butuh bantuan. Jadi kalian boleh komplain yang seperti itu ke penerjemah kalian, boleh. Ke agensi kalian tuh boleh, nggak apa-apa. Itu suatu masukan buat kita kayak gitu, buat saya contohnya. Jadi makanya kan nggak perlu pindah agensi, Mbak ya. Nah, kecuali tadi agensi kamu asal motong, asal kasih pelayanannya bagaimana, itu ya beda lagi permasalahannya. Kalau masih bersedia mencarikan majikan yang baik, bersedia mencarikan job yang baik, ya diusahakan bertahan dulu di agensi itu atau di majikan itu. Saya bukannya melarang kalian bagaimana, ini cuma masukan saja. Kalau menurut kalian masukan saya ini bisa diterima, ya monggo. Kalau misalnya kalian nggak bisa menerima, ya monggo, itu hak kalian ya. Jadi Lause ini, saya pribadi ini cuman kasih masukan saja, itu kalau cocok buat kalian kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak usah ribet-ribet harus pindah agent, nanti bayar nggak, nanti nebus nggak, nanti ganti rugi nggak. Pindah majikan nggak bayar, pindah agensi juga nggak bayar kayak gitu loh. Jadi kalau permasalahan ini kan nanti kamu pindah majikan, pindah agensi itu harus adaptasi lagi, harus nunggu waktu lagi. Di saat kamu nunggu waktu kan nggak ada pemasukan, ya mendingan bertahan, tetap ada pemasukan kayak gitu. Nah, permasalahan di mana, kita bahas bareng-bareng gitu loh. Yang jadi masalah itu tidak ada, kadang-kadang pembahasannya, komunikasinya itu kurang kayak gitu, miskomunikasi. Jadi lebih baik dibicarakan baik-baik antara majikan dengan agensi atau penerjemah kalian, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan ke saya jawab di sini ya, biar semuanya jelas. Karena saya nggak ada waktu untuk balas satu-satu, karena banyak sekali yang inbox yang masuk di saya, dan saya juga harus bertanggung jawab di perusahaan saya karena saya ada tanggung jawabnya. Jadi nggak bisa balas satu-satu. Oke ya, saya minta maaf.
Kalau misalnya kalian mau tanya apa lagi ya silahkan kalian tanya di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan masukan dari saya itu bermanfaat ya. Itu saja ya dari saya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.